Hai everyone, welcome back to my channel. And hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang matematika. Tapi di sini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi FPB dan KPK, kita flashback sebentar untuk materi pertemuan minggu lalu. Jadi di pertemuan minggu lalu kita udah belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan bulat. Di mana di faktor dan kelipatan bilangan bulat itu kita udah belajar tentang faktor bilangan bulat. Kemudian kita juga udah belajar tentang kelipatan bilangan. Nah selain itu kita juga udah belajar tentang faktorisasi prima. Nah kita mengingat sebentar, kemarin pas kita pelajaran tentang faktorisasi prima, kita belajar juga yang namanya pound faktor. Jadi apa sih itu pound faktor? Pound faktor adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah. Contoh, misalnya di sini kita mau mencari pound faktor dari 12. Nah, perlu diingat kalau kita mau mencari suatu pound faktor, jika dia adalah bilangan genap, maka kita harus membagi dengan bilangan prima dimulai dari 2. Sedangkan kalau dia bilangan ganjil, maka kita bagi dengan bilangan-bilangan prima dimulai dari angka 3, 5, dan seterusnya. Oke, kita next ke angka 12. Jadi 12 di sini itu adalah bilangan genap. Nah, karena dia bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan prima 2. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian 6 bilangan genap lagi, kita bagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini merupakan bilangan ganjil. Maka dari itu kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari angka 3. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, jadi tips di sini kita harus membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan selain 1 dan dirinya sendiri. Atau kita bisa membaginya dengan bilangan-bilangan prima. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 12 ya. 12 ini bisa nggak kita bagi dengan selain 2? Dia bisa dibagi dengan 3. Nah, kalau kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 4. 4 di sini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Dan 2 dibagi dengan hasilnya adalah 1. Jadi, faktorisasi primanya berapa dari 12? Nah, di sini ada 2 kali 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Begitu teman-teman. Oke, next kita belajar ke KPK. Jadi KPK itu apa sih? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK itu yaitu kelipatan terkecil yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Sedangkan untuk mencari KPK ini kita membutuhkan 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita harus mencari faktorisasi primanya. Kemudian yang kedua, kita akan mengalihkan semua faktor yang ada. Dan yang ketiga, jika ada faktor pangkat bilangan pokok yang sama, maka kita pilih pangkatnya yang paling besar. Contoh, misalnya kita mencari KPK dari 10 dan 20. Nah, di sini ini adalah faktorisasi prima dari 10 dan 20, yaitu 2 dikali 5. Dan faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Jadi KPK dari 10 dan 20 berapa? Semua angka akan masuk, tapi jika ada yang sama, maka kita pilih pangkatnya yang paling besar. Di sini ada yang sama yaitu sama-sama 2 dan 5. Karena 2 pangkat yang paling besar adalah 2 kuadrat, maka yang kita masukkan adalah 2 kuadrat. Dan karena 5-nya sudah sama, dan pangkatnya sama, berarti langsung kita masukkan 5. Berarti 2 kuadrat hasilnya 4, dikalikan dengan 5, maka hasilnya KPK dari 10 dan 20 adalah 20. Nah, berikut adalah pound faktor dari 10 dan 20. Tadi jika 10, maka kita bagi 2 karena dia adalah bilangan genap, hasilnya adalah 5. Dan 5 kita bagi 5, hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk 20, kita bagi 2, hasilnya 10. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. Dan kita bagi 5, hasilnya 1. Jadi faktorisasi prima dari 10 dan 20 adalah untuk 10 2 dikali 5 dan 20 yaitu 2 kuadrat dikalikan dengan 5. Begitu
Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Jadi di sini kita mencari KPK dari 15 dan 20. Kita cari dulu pohon faktornya ya, yaitu untuk mencari faktorisasi primanya dari 15 dan 20. 15 ini merupakan bilangan ganjil, maka kita bagi dulu dengan angka terkecil ganjil yaitu 3. Hasilnya adalah 5, dan 5 hanya bisa dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk 20 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. 10 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5, dan 5 hanya bisa dibagi 5, hasilnya adalah 1. Nah, jadi faktorisasi primanya dari 15 yaitu 3 dikali 5, dan 20 yaitu 2 kuadrat dikalikan dengan 5. Maka KPK dari 15 dan 20 tadi sudah dikatakan bahwa semua angka dari KPK itu akan masuk, tapi untuk angka yang sama kita pilih pangkat yang terbesar. Nah, di sini angka yang sama hanya ada 5 dan yang lain beda, berarti kita tuliskan semua. 2 kuadrat dikalikan 3 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 hasilnya adalah 60. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang FPB. Apa sih itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar, teman-teman. Nah, di sini faktor terbesar ini dari faktor 2 bilangan atau lebih. Sebenarnya hampir sama dengan yang KPK. Kira-kira apa ya bedanya? Nah, bedanya di sini. Caranya kita tetap menggunakan 3 cara. Yang pertama bisa mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan mengalihkan faktor yang sama, teman-teman. Jika ada faktor pangkat bilangan pokok yang sama, maka kita malah milihnya pangkatnya yang terkecil. Kalau tadi KPK yang terbesar, sekarang FPB yang terkecil. Contoh, kita mencari FPB dari 25 dan 45. Nah, faktorisasi prima dari 25 yaitu 5 kuadrat, dan faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 kuadrat dikalikan dengan 5. Kita pilih yang kembar dan juga pangkatnya paling kecil yaitu 5. Di sini 5-nya ada 2, ada yang 5-nya pangkat 2 dan 5-nya pangkat 1. Tapi karena FPB pangkatnya yang paling kecil yang dipilih, berarti kita pilihnya yang 5. Begitu teman-teman. Contoh yang kedua, di sini ada FPB dari 36 dan 48. Faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dan faktorisasi prima dari 48 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, FPB kita pilih yang kembar tapi pangkatnya paling kecil. Di sini 2-nya kembar dan 3-nya kembar. Kita pilih yang pangkatnya kecil yaitu 2 kuadrat dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Itu teman-teman. Nah, kemudian dalam FPB dan KPK ini tuh pastinya akan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nanti akan ada soal-soal cerita untuk KPK dan FPB di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika nanti kalian menemukan soal-soal cerita, kalian akan menentukan ini menggunakan KPK atau menggunakan FPB. Di sini ada yang pertama, kalau nanti kalian menemukan ada kata setiap, sekali, bersama, bersama-sama, atau ada kata yang menunjukkan waktu seperti jam, hari, dan tanggal, berarti kalian harus menentukan menggunakan KPK. Sedangkan, jika kalian menemukan ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, kemudian ada kata dibagi dan dikelompokkan, berarti kalian nanti akan mencari FPB dari soal tersebut. Begitu teman-teman, jadi ini harus benar-benar diingat ya. Perbedaan antara kata yang ada di dalam KPK dan juga FPB itu sangat berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh di kehidupan sehari-hari soal cerita tentang FPB dan KPK. Yang pertama, Andin mempunyai 2 pita. Pita merah memiliki panjang 18 cm dan pita biru 30 cm. Pita itu akan dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama.
berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian. Nah, kira-kira ini menggunakan FPB atau KPK ya teman-teman. Ini nanti kalian kita akan bersama-sama begitu untuk mencari hasil dari soal-soal cerita yang ada di soal di sini dengan menggunakan FPB atau KPK. Jadi di sini ada 4, nanti kita akan bersama-sama begitu teman-teman. Oke, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. And yeah, see you in the next video. Bye bye.